Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yeni Nurdiana. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.2 terkait pembelajaran sosial emosional. Di pendidikan guru penggerak ini saya didampingi oleh Ibu Dewi Horaisin Saleh SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Yuyun Sriwayuni SPD selaku pengajar praktik. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Ini disampaikan oleh seorang filsuf yaitu Aristoteles. Sebelum kita membahas koneksi antar materi di modul 2.2 ini dengan modul yang sebelumnya, kita jawab dulu ya pertanyaan pemantik yang pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Apa sih sebetulnya pembelajaran sosial dan emosional? Yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif pada seluruh komunitas sekolah. Pada proses kolaborasi ini, memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial. Dan tujuan pembelajaran sosial dan emosional adalah 1. Memberikan pemahaman dan penghayatan dan pengelolaan emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun hubungan positif atau keterampilan berelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan tentang kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai dari diri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kedua, yaitu manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan kesadaran sosial, merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Berikutnya adalah keterampilan berelasi, merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pencapaian pembelajaran sosial dan emosional meliputi peningkatan kompetensi sosial dan emosional yang pada akhirnya akan meningkatkan perilaku positif. Yang kedua, lingkungan belajar yang suportif ini akan berpengaruh pengurangan perilaku negatif. Dan yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, aspek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Nah, ini akan mengurangi tingkat stres, kemudian peningkatan performa akademik siswa. Lingkup pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, kegiatan rutin di luar pembelajaran akademik. Yang kedua, terintegrasi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Apa yang dimaksud dengan well-being? Yaitu suatu kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhannya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Kesadaran penuh atau mindfulness ini biasanya
terdiri dari perhatian atau fokus atau atensi yang disengaja atau purposeful attention. Sekarang, present moment, rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi, dan yang terakhir adalah welas asih atau compassion. Nah, ini ada teknik stop. Apa itu stop? S-nya adalah stop, T-nya take a breath, O-nya observe, dan P-nya proceed. Di sini maksudnya apa? Ketika ada sesuatu hal yang butuh ditenangkan, ya, agar siswa atau murid siap untuk belajar, maka kita bisa menggunakan teknik stop ini. Yang pertama tadi berhenti sejenak atau stop, lalu take a breath atau ambil nafas dalam, observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, dan yang terakhir adalah proceed, selesai dan lanjutkan. Teknik stop yang sudah saya jelaskan tadi itu untuk melatih kesadaran penuh bisa kita gunakan. Nah, dengan teknik ini saraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas atau korteks prefrontal yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga akan tercipta nuansa well-being. Bagaimana fakta penting di dalam pembelajaran sosial emosional? Yang pertama, murid yang berkembang secara sosial dan emosional, pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. Yang kedua, mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Dan yang ketiga, pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi antar materi mulai dari modul 1.1 Filosofis Pendidikan KHD, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif, dan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Nah, semuanya nanti akan kita kaitkan dengan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Nah, dari ke-6 koneksi ini intinya adalah tujuan utamanya yaitu membentuk profil pelajar Pancasila, ya, dan pembelajarannya pun berpihak pada murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi pendidikan KHD. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Nah, hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga akan menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Yang kedua, kaitannya dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Di sini guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Ini dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan perannya, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Kemudian koneksi dengan modul 1.3 yaitu melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan yaitu terwujudnya peserta didik yang berjiwa entrepreneurship, kompeten dan berbudaya lingkungan, serta mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian koneksi dengan budaya positif melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional tersebut, guru dapat mengenali dan memahami emosi yang dirasakan murid sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik
sesuai dengan kesadaran diri atau self-awareness. Dan kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita kali ini akan melalui pembelajaran sosial emosional. Guru akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain-lain. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas sesuai dengan gaya belajar murid, visual, auditori, atau kinestetik, untuk mewujudkan merdeka belajar. Berikutnya, silakan jawab pertanyaan di bawah ini dengan menyelami pengalaman dan pemahaman Anda hingga tahap ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional siswa hanya bisa dilaksanakan oleh guru mata pelajaran tertentu, misalnya bimbingan konseling saja di dalam kelas atau dalam kegiatan di luar kelas, sehingga dalam pelajaran kita lebih mengutamakan pencapaian materi dan melaksanakan pengelolaan sosial emosional siswa di kelas melalui pendekatan persuasif. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional siswa tidak hanya bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran tertentu saja di dalam pembelajarannya, namun semua guru dapat melakukan atau mengimplementasikan secara eksplisit pembelajaran sosial dan emosional. Terlebih lagi bisa dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal yang mendasar dan penting saya pelajari adalah yang pertama berkaitan dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Di sini ada 5, yaitu kesadaran diri atau pengenalan emosi, pengelolaan diri, mengelola emosi dan fokus, kesadaran sosial atau keterampilan berempati, keterampilan berelasi atau berhubungan sosial yang memiliki daya lenting, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua yaitu menerapkan prinsip kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop. Stop, take a breath, observe, dan proceed atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah yaitu khususnya di sini perubahan bagi murid, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikulum dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan penutupan optimistik. Lalu menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan modul. Berikutnya, perubahan bagi rekan sejawat. Melakukan penguatan KSE, kita dapat memberikan teladan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, belajar berbagi praktik baik, berkolaborasi dengan rekan guru di komunitas belajar sekolah, lalu mengintegrasikan KSE dalam kegiatan rapat dinas. Demikian pemaparan dari saya terkait pembelajaran sosial emosional. Cukup menarik ya. Di sini kita bisa mengimplementasikan hal-hal apa sih yang dibutuhkan secara sosial dan emosional oleh murid kita. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.